Halo, selamat datang di video tutorial penelusuran kata kunci pengajaran literasi informasi di perguruan tinggi di portal e-jurnal Spingerling. Melalui video ini, kamu akan belajar berbagai cara atau teknik penelusuran yang tepat di Spingerling. Supaya kamu paham dengan caranya, pastikan kamu tonton video ini sampai selesai ya. Kita sebagai pelajar, terutama mahasiswa, pernah gak sih kesulitan dalam mencari referensi untuk tugas kamu? Atau bingung cara mencarinya gimana? Terutama jurnal yang memakai bahasa Inggris. Nah, melalui video ini, saya akan memberikan tutorial dalam mencari referensi di e-jurnal Spingerling untuk membantu tugasmu. Sebelum menuju tutorialnya, kamu tahu gak sih apa itu Spingerling? Spingerling adalah sebuah portal e-jurnal internasional yang berasal dari Jerman. Di dalamnya terdapat berbagai buku elektronik dan jurnal yang mencakup berbagai topik seperti sains, ilmu sosial, dan humaniora. Di Spingerling terdapat beberapa fitur yang memudahkan kamu untuk melakukan penelusuran, seperti Basic Search, Advanced Search, Browser by Discipline, Source Heart, dan yang lainnya. Oke, karena kamu udah tahu apa itu Spingerling, yuk kita coba mempraktikannya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka portal jurnal yang nanti akan kita gunakan, yaitu Spingerling. Untuk mengakses jurnal tersebut, kita harus sudah memiliki akun terlebih dahulu. Karena saya udah memiliki akun, jadi kita langsung aja login lewat akun SSO Undip. Sebelum itu, kita memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan. Selanjutnya, kita mengidentifikasi suatu topik dari sebuah studi kasus. Caranya adalah kita harus menentukan keyword atau kata kunci terlebih dahulu. Sebagai contoh studi kasus, pengajaran literasi informasi di perguruan tinggi. Dari studi kasus tersebut didapatkan keyword yaitu pengajaran literasi informasi di perguruan tinggi. Namun, jika kita mencari jurnal hanya dengan menggunakan kata kunci tersebut, hasil yang ditampilkan akan sangat banyak dan terkadang ada yang kurang spesifik atau relevan dengan kebutuhan informasi kita. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan, yaitu pengembangan kata kunci. Tahap ini dilakukan dengan cara mengembangkan keyword yang sudah ditentukan pada tahapan sebelumnya. Keyword tersebut didapatkan dari brainstorm oleh user, baik itu bantuan sendiri atau bantuan orang lain, yang pada akhirnya di dalam membantu mengembangkan kata kunci, kita dapat memakai thesaurus atau tajuk subjek. Langkah selanjutnya yaitu memformulasikan kata kunci atau query. Hal ini dilakukan agar nantinya hasil informasi atau recall yang muncul akan presisi dan spesifik, sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan. Lalu, setelah mendapatkan beberapa kata, hasil pengembangan kata kunci, langkah selanjutnya adalah membuat tabel query. Tabel ini mempunyai tujuan agar memudahkan user atau pengguna untuk memilah hasil dari pengembangan kata kunci yang sudah ada. Contohnya sebagai berikut. Dengan adanya tabel query tersebut, tentunya dapat memudahkan kita dalam menentukan hasil pencarian yang lebih spesifik. Sebelum kita memulai kegiatan penelusuran informasi, saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapannya. Pertama adalah memasukkan kata kunci yang sudah dikembangkan dan diformulasikan. Lalu kedua, refine result atau mempersepsifikasikan hasil dengan memilih bahasa dan disiplin atau subdisiplin. Yang ketiga, seleksi informasi. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat referensi dan presisinya dari suatu dokumen yang dicari. Hal tersebut
dapat dilaksanakan dengan membaca judul di search box, lalu judul dokumen, dan abstraknya. Yang keempat, actionable result, yaitu jika pengguna ini mendownload PDF informasi yang sudah sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, mengelola informasi yang sudah di-download atau di-save tadi. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuka web SSO Undip, kemudian scroll ke bawah hingga menemukan bagian aplikasi dan layanan. Pilih jurnal yang dilanggan Undip. Klik dan pilih jurnal yang Speaker Link. Oke, setelah seperti ini teman-teman, tampilan dari Speaker Link. Kemudian kita dapat mulai melakukan penelusuran informasi dari judul yang sudah disiapkan. Tetapi kita harus terlebih dahulu menentukan query atau kata kunci untuk memudahkan dalam penelusuran. Untuk contoh, saat ini kita akan menggunakan judul pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Dari judul tersebut didapatkan 3 query utama, yaitu teaching, information literacy, dan academic library. Namun, jika kita hanya menggunakan 3 query atau kata kunci tersebut, hasil penelusuran atau recall yang nanti akan kita dapatkan kurang relevan dan spesifik dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan. Maka dari itu, kita perlu mengembangkan 2 query tersebut. Sebelum kita melakukan kegiatan penelusuran informasi, kita harus tahu pengertian basic search secara umum. Teknik pencarian di portal jurnal dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah basic search. Basic search merupakan fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu cukup dengan memasukkan satu keyword atau query pada search box. Query tersebut dapat berupa satu kata maupun frasa. Yang selanjutnya, pengertian desain pencarian advanced search. Advanced search adalah dasarnya Boolean search atau Boolean logic yang bisa menggunakan multi query atau menggabungkan query itu menjadi satu formulasi rumus query untuk membantu beberapa pengguna belajar tentang bidang metadata dan kosakata yang tersedia. Sebelumnya, kita mengembangkan query yang akan digunakan dalam pencarian informasi. Pada kali ini, kebutuhan informasi kita adalah pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Dengan query utama yang dapat digunakan yaitu 3, teaching, information literacy, dan academic library, yang tentunya dapat dikembangkan lagi pada saat penelusuran informasi. Jika sudah ada halaman awal Speaker Link, maka langsung saja gunakan query pada bagian search box di pojok kiri atas layar. Yang perlu diingatkan bahwa query yang digunakan harus lengkap, karena situs ini tidak mendukung fitur autocomplete. Dalam search box, kita sudah menemukan, kemudian tekan search atau enter. Setelah itu bisa dilihat, ini hasil recall informasi yang didapatkan dengan query tadi. Hasil yang ditampilkan berdasarkan query yang tidak digunakan telah disortir terlebih dahulu oleh sistem berdasarkan relevansinya, yaitu sortir otomatis disebut best first. Kemudian, untuk menyortir secara manual sesuai keinginan kita bisa menggunakan fitur Refine Research pada bagian kiri layar dan pada bagian atas bar untuk mengatur tahun terbit informasi. Kategori atau filter yang dapat digunakan ada beragam, disesuaikan saja dengan kebutuhan informasi kita. Bisa dari jenis materi, disiplin ilmu, subdisiplin ilmu, dan sebagainya. Karena kita mencari informasi dalam lingkup
ilmu perpustakaan, maka disiplin yang sebaiknya dipilih adalah computer science, dengan subdisiplin yang dipilih adalah library science. Selain menggunakan fitur basic search, kita juga dapat menggunakan fitur advanced search pada situs ini. Fitur ini dapat ditemukan pada sebelah kanan tombol search. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Setelah itu, tinggal memasukkan query yang telah dikembangkan sebelumnya yang diikuti dengan tambahan informasi yang kita miliki atau kita inginkan untuk digunakan dalam pencarian. Misalnya, dengan tidak menyertakan materi yang hanya bisa dilihat sekilas atau preview. Bisa juga dengan memasukkan kata yang harus ada pada sebuah artikel. Kemudian, bila telah selesai, klik enter atau search. Apabila hasil record informasi masih belum sesuai, maka bisa gunakan cara seperti basic search sebelumnya, yaitu refine search. Kemudian, apabila telah menemukan judul artikel yang sesuai, maka langsung saja klik judul artikel tersebut. Akan keluar tampilan seperti berikut ini. Tampilan tersebut merupakan isi dari artikel yang tadi diklik. Apabila ingin mendownload artikel, maka bisa diklik tombol pada bagian kanan seperti berikut. Atau juga bisa kembali ke halaman sebelumnya dengan klik fit download PDF pada bagian kiri bawah artikel. Selanjutnya, lakukan penelusuran informasi di speaker link menggunakan browser. Dapat kita lihat dari tampilan utama portal SpeakerLink, terdapat pilihan browser yang dapat memudahkan pencarian kita. Caranya, kita dapat memilih salah satu pilihan berdasarkan disiplin ilmu. Di sini saya akan memilih salah satu disiplin ilmu, literatur. Maka, hasil yang akan kita dapat adalah sebagai berikut. Dengan berbagai kegiatan penelusuran di SpeakerLink, dengan cara memasukkan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka akan ditemukan ketepatan informasi mengenai judul, abstrak, dan informasi lainnya, sehingga hasil informasi yang didapat relevan dengan apa yang kita cari. Dari penelusuran tersebut, kami bisa menyimpulkan bahwa penelusuran menggunakan browser kurang efektif dan hasilnya tidak sesuai atau presisi. Pada penelusuran basic search, recall-nya banyak, tetapi belum tentu presisi. Sedangkan pada advanced search lebih efektif karena bisa langsung memasukkan 3 query sekaligus, sehingga hasil recall akan sedikit dan lebih presisi atau sesuai dengan apa yang kami cari. Wow, tentunya kita sudah sampai di akhir video tutorial dari SpeakerLink. Terima kasih banyak telah menghabiskan waktu teman-teman dengan menyimak video ini sampai selesai. Saya harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan tentang SpeakerLink. Dengan memanfaatkan portal e-journal dari SpeakerLink, kita dapat mengakses koleksi e-book yang lebih dari 12.000 dan dapat mengaksesnya secara gratis. Saya berharap bahwa teman-teman dapat memahami penjelasan yang sudah saya sampaikan dan juga dapat mengaplikasinya dengan mudah. Ingatlah bahwa kesuksesan datang dari kegigihan dan semangat belajar yang tidak pernah padam. Baik, saya akhiri video tutorial pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan dalam pengucapan kata. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa.